Saya pikir penting ya menularkan semangat untuk menanam kepada anak-anak muda. Petani itu kan singkatan, menyangga tatanan negara Indonesia gitu ya. Bisa nggak sih petani itu di kota? Nah, kita sekarang hari ini membuktikan bahwa bertani itu nggak harus di desa loh. Bertani itu bisa juga di kota dengan cara dan metode sesuai dengan lingkungan kita masing-masing. Yang menjadi dasar kami untuk aktif ya dalam kegiatan urban farming ini, bahwa Karang Taruna pertama kali lahir itu ada di sini, di Indonesia ya, Kelurahan Kebon Baru, tepatnya di RW 01. Saya kira ini sangat penting untuk ditiru, apalagi anak muda, daripada kita nongkrong, tawuran, lebih baik kita bercocok tanam, duduk bareng tapi berproduktif. Selamat datang di Kebun Edukasi RW 4 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Di sini bisa dilihat, di sini ada beberapa anggota Karang Taruna yang dipercayai oleh pemilik tanah ini untuk dikelola untuk kegiatan urban farming. Kayaknya sekarang kita harus mulai mensortir tanaman-tanaman yang kira-kira layak untuk dipanen dan mana yang belum bisa dipanen. Andre, ambil nih, ada yang beberapa yang bolong. Nah, itu kira-kira kenapa tuh kayak gitu? Ini kan penyebabnya pasti nih hama nih, digigit lah apa segala macem, serangga. Itu artinya kita butuh perawatan yang lebih intens untuk mengantisipasinya. Kayak gimana contohnya ya? Mungkin kita harus kasih disemprot setiap pagi pestisida nabati ya, bukan pestisida yang kimia tapi. Ini Bang Lodi, kalau layu kayak gini kenapa ya? Nah, ini layu, katanya ada juga beberapa faktor. Pertama, emang ini udah jam berapa nih? Gitu. Ini udah dari jam berapa? Dia tuh emang kalau sayuran kalau udah di atas jam 10 atau jam 10 lah, itu udah mulai layu. Bisa sih kalau dikasih seger, itu udah harus pakai nutrisi yang lebih banyak lagi. Artinya apa? Zat kimianya lebih banyak. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Karena kenapa? Pertama, secara kesehatan kurang sehat. Kedua, secara nilai itu budgetnya lebih gede karena kita habis di nutrisi. Untuk sejarah singkatnya kenapa bagaimana terjadinya ini kebun itu cukup panjang. Jadi tahun 2019 awal, waktu itu ada kegiatan atau program dari pemerintah lah yang diinisiasi oleh KPKP. Kami menerima bantuan berupa 1 rak alat hidroponik berjumlah 72 lubang tanam. Nah, dari situlah kami mengambil peranan penting bahwa nih program harus jalan nih, ini harus lanjut, jangan sampai cuman dapat bantuan udah selesai panen seremonial kelar gitu. Nah, gimana caranya nih supaya berlanjut? Akhirnya kami bentuk nih tim yang berminat aja deh, anak-anak dari sekian banyak anak muda kan nggak semuanya ya berminat di bidang tanaman. Akhirnya alhamdulillah waktu itu ada sekitar kurang lebih 15 orangan mau aktif di kegiatan urban farming. Nah, singkatnya setelah tahun 2020 kita berhasil yang tadinya 1 titik aja sekarang menjadi
ada 4 sampai 5 titik. Bang, gimana nih Bang kalau kita bikin tanaman organik Bang? Nah, cakep udah. Jadi lengkap nih. Kita tuh urban farming bukan cuman Hidroponik hidroponik doang. doang. Itu semua konvensional pun bisa kita laksanain. Sebenarnya udah ada contohnya nih. Kita bisa lihat sini nih. Ini udah ada kangkung ya. Kangkung ini nih kita tanam secara konvensional. Oke. Ini udah membuktikan bahwa tanahnya juga bagus. Berarti kita bisa nih pakai buat nanam pakcoy, bayam, tomat, timun, terong. Ya kita mainin aja semua, cabe. Nah ini kebutuhan dapur dah tuh. Kami itu bergerak, sebetulnya yang menjadi dasar kami untuk aktif ya dalam kegiatan urban farming ini, pertama bahwa Karang Taruna pertama kali lahir itu ada di sini, di Indonesia ya. Karang Taruna pertama di Indonesia itu lahir di wilayah kami, Kelurahan Kebon Baru, tepatnya di RW 01. Itu yang menjadi motivasi kami semua, kita harus aktif nih mau nggak mau. Nah jadi untuk tahun ini, di masa kepemimpinan saya, periode tahun 2021 sampai 2026, kami beranggotakan ada 35 orang dari 4 bidang. Pada kuning nih, perlu ditambahin nutrisi kayaknya nih. Perlu berapa Bang? Ayo udah 300 mili sih cukup nih. Dari kemarin kena hujan terus. Jadi sekarang kita mau tambah nutrisi buat tanaman kangkungnya. Ini di sini kenapa kuning? Karena dari kemarin 2 hari berturut-turut kena hujan terus. Terus faktor keduanya kita juga hemat nutrisi. Jadi pemberian nutrisinya itu dari pas umur 2 mingguan buat mengurangi kadar nutrisi yang ada di tanaman sendiri. Oke, sekarang kita mulai dulu ya. Setelah dicek di sini benar aja kan, karena air hujan pH-nya tinggi banget 7,7. Jadi emang harus ditembak nutrisi lagi. Kita pakai AB mix, dimulai dari A dulu aja kali ya, 300 ml. Yuk, lanjut yang B-nya San, 300 ml lagi. Lagi. Nah, pH-nya mulai turun ya. Untuk tanaman umur segini siap panen cukup. Mudah-mudahan nanti nggak kuning lagi, siap panen, disortir juga bisa masuk ke pasar swalayan yang bakal kita supply. Saya pikir penting ya untuk menularkan semangat untuk menanam kepada anak-anak muda gitu, karena memang Bung Karno sendiri kenapa disebut petani itu kan singkatan penyangga tatanan negara Indonesia sebetulnya. Itulah sebetulnya peranan petani itu sangat penting. Nah sekarang di kota deh tantangan kita, emang bisa nggak sih petani itu di kota? Itu citra yang harus kita bangun. Nah kita sekarang hari ini membuktikan bahwa bertani itu nggak harus di desa loh, tapi kita bertani itu bisa juga di kota dengan cara dan metode sesuai dengan lingkungan kita masing-masing. Jadi hari ini kita mau panen. Di sini ada 3 sayuran. Yang pertama ada pakcoy dan juga bayam dan juga kangkung. Nah di sini kita biasanya panen ini seminggu sekali. Jadi kita langsung panen aja ya. Nah jadi udah 1 bulan pakcoynya kita panen, dan di sini biasanya produknya bisa kita olah lagi jadi seperti smoothie pakcoy, dan juga ya langsung menjual mentahnya juga.
untuk lingkungan ini saya kira cukup bermanfaat. Pertama dari pemandangan sendiri, jelas yang tadinya kelihatan kumuh, dengan adanya kegiatan aktivitas ini jadi lebih hijau. Contohnya di sini sendiri. Di sini dulu kebun ini tanah kosong. Di sini tanah kosong milik Ibu Gabriel. Beliau sangat baik, terima kasih dia sudah meminjamkan kepada kami untuk mengelola menjadi kebun. Jadi dulu nih kebunnya ini benar-benar kayak apa ya? Kayak tempat pembuangan sampah, puing kayak gitu-gitu. Nah, dengan aktivitas ini mulai nih kelihatan sangat berubah, sangat kontras. Yang tadinya kotor sekarang jadi lebih rapi, jadi bersih dan enak dilihat. Sekali lagi motivasi kami Karang Taruna pertama di Indonesia loh, masa kita nggak bisa sih melakukan kegiatan yang jangka panjang. Ini kita kegiatan udah masuk hampir 2 tahun, seperti itu. Sudah hampir 2 tahun dan saya yakin dia sangat jarang ya. Silakan dicek Karang Taruna di manapun, ada nggak programnya yang berjalan itu sampai setahun lebih, ada 2 tahun mungkin ada, tapi beberapa nggak banyak. Oke guys, jadi kali ini kita akan mengantar sayuran ini ke swalayan. Skuy. Jadi kali ini kita akan panen. Kemudian sayurnya itu bukan hanya pergi ke swalayan saja, tetapi kita akan menjadi olahan. Olahannya itu adalah smoothies pakcoy. Jadi sekarang yuk kita panen. Manfaat dari untuk Karang Taruna ini pertama itu programnya itu jalan ya, karena kan kita ada program. Kemudian yang kedua bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan sayuran ini. Nah, uangnya itu kan bisa untuk jadi kasnya mereka di setiap Karang Taruna RW, lumayan gitu. Jadi nggak perlu lagi minta proposal tuh. Jadi saya pengen citra Karang Taruna ini kan dikenal dengan organisasi proposal, kemudian organisasi 17-an, jadi adanya pas 17-an doang. Nah, kita pengen nunjukin nih kalau kita nggak ada tim-timan di 17-an doang loh, bahwa kita juga aktif nih setiap minggu, bahkan ada mulai kegiatan dari hulu sampai hilirnya tuh semua kita kerjakan. Pak RT, Iya. ini lagi nanam apaan aja nih? Ya, yang sekarang kita tanam kangkung, terus selada, terus di situ ada seledri. Waduh, mantap. Nah, di sana juga ada pembibitan kailan. Untuk seledri itu nyemainya berapa hari, Pak? Seledri itu kemarin sampai 10 hari itu baru sprot, baru bercambah. Nah, ini menarik nih Pak RT. Mm-mm. Kayaknya baru pertama kali warga kita yang nanam seledri. Seledri ya. Sebenarnya gini, saya suka sop ya, suka sayuran sop. Jadi awalnya itu tadi gitu loh. Jadi saya lihat istri saya beli terus itu, ya saya coba, apa salahnya kita coba. Daripada beli ya kita coba deh. Setelah hasil dari kegiatan kita bersosialisasi kemana-mana nih, kemudian kita main aktif juga di sosial media kan, di Instagram Karang Taruna, ada beberapa titik yang
bukan dari warga Karang Taruna nih. Mereka akhirnya tertarik dari hasil edukasi kita. Ada beberapa warga, kebetulan di RW 11 contohnya Pak RT, ketua RT, namanya Pak Fatur. Nah dia tuh sangat merasakan lah hasil dari kegiatan kita ini, sosialisasi kemana-mana. Yang tadinya dia nggak hobi nanam, sekarang jadi hobi nanam. Dan itu juga saya ngelihat luar biasa sekali. Dia bisa memanfaatkan lahan di rumahnya yang begitu terbatas, tapi dia bisa bercocok tanam. Jadi yang lebih bagusnya lagi, dia memanfaatkan barang-barang bekas. Kebun ini saya punya konsep menggunakan barang-barang bekas. Untuk satu instalasi di sini kemarin ya botol-botol saya nggak beli, kerangka-kerangka juga kebetulan yang nggak beli. Mungkin yang saya beli ini paku-pakunya. Jadi kalau total-total sama pipanya ya, total semuanya ini saya buat kemarin cuma 250.000 habisnya. Satu meja ya. Terus di sini ada 2 meja. Listriknya juga di sini saya pakai sistem DC. Jadi pakai adaptor, satu adaptor itu bisa mengangkat untuk 4 pompa. Jadi listriknya juga lebih murah. Untuk yang di sini satu mejanya di sini ada 64 lubang. Kalau total keseluruhan yang saya punya ini ada sekitar 400 lubang gitu. Nah, untuk hasil panen sih di sini sama warga aja, itu warga setempat ini. Jadi ya saya share aja di grup RT, di grup RW, jadi ada nambah penghasilan. Di samping itu juga kita buat konsumsi sendiri gitu. Ya ini yang sudah siap panen. Jadi saya menjual per 250 gram, harganya Rp5.000. Nah untuk 250 gram ini ada 4-5 netpot. Selada juga sama, saya menjualnya 250 gram, harganya Rp5.000. Jadi hidroponik itu asal dikelola dengan baik, terus juga mau menjalankan sebenarnya nggak mahal gitu ya, semuanya itu murah. Buktinya dengan peralatan yang seperti ini, terus juga kadang harus ada image-nya harus pakai rock wall memang mahal, tapi kita bisa menggunakan busa juga nggak terlalu mahal ya, busa kan banyak juga bekas kita cuci dulu kita pakai gitu loh, jadi nggak mahal kok hidroponik itu. Sekarang saya akan menunjukkan cara membuat instalasi hidroponik dari botol bekas. Awalnya kita panaskan dulu kawat sampai betul-betul panas. Nah, nanti kalau mau lebih cepat lagi pakai kompor gas. Kompor gas lebih cepat. Jadi saya mencontohkan aja. Nah, ini nanti akan bentuk lubang. Ya, karena ini kurang panas, lubangnya sedikit. Ya, nanti sudah terjadi sudah terbentuk lubang seperti ini, kita potong. Nah, nanti kita bikin lagi di satu lagi di bagian atas. Jadi ini udah cukup seperti ini. Lalu yang berikutnya tutup ini dengan plastik bekas. Jadi gampang kok, kita tinggal bungkus saja seperti ini. Fungsinya untuk supaya nggak lumut ya nantinya. Kalau kena sinar matahari dia akan terjadi lumut gitu. Jadi sekarang dirapikan dulu ya. Kita lubangin aja. Potong ya, nah, seperti ini sudah jadi. Oke, langkah berikutnya kita membuat netpotnya. Netpotnya dari gelas minuman bekas ya, ini bekas. Jadi caranya kawat tadi ini ujungnya kita bakar,
lubangin aja bagian bawah untuk jalurnya akar penyerapan air. Ini dibuat banyak. Ini begini aja kita sudah bisa nanam nih. Tinggal masukkan masukkan di sini nutrisi, masukkan bibit, udah ini udah bisa untuk berhidroponik. Nah, kalau kita untuk nanti membuat instalasi seperti yang di atas, kita bikin lagi lubang di sini. Kita sambung aja begini. Jadi dengan sampah barang bekas maksudnya, ini kita bisa gunakan untuk berhidroponik. Ya, kalau untuk anak-anak mudanya ya gitu, kita menanam itu sebenarnya nggak perlu harus mahal. Karena kan sekarang ini yang kita tahu hidroponik itu mahal, pipanya aja berapa harganya gitu kan, belum lagi instalasi dan segala macam. Ya dengan yang seperti ini kita iseng-iseng kita bikin sendiri, rakit sendiri. Ini kita merakit ini memang kemarin dari awal sampai akhir itu 2 minggu, 1 meja ini ya. Jadi selama 2 minggu dari pengecetan. Mudah-mudahan nanti Pak RT jadi percontohan untuk RT-RT lainnya yang ada di Kelurahan Kebon Baru. Insya Allah. Terus juga benar tadi daripada kita beli di luar, kalau kita bisa nanam kenapa enggak gitu kan. Harapan kami ya, bukan harapan saya tapi harapan kami bahwa Karang Taruna itu organisasi besar. Kita sudah berusia 61 tahun, bukan organisasi yang kemarin sore gitu. Saya berharap bahwa nggak usah jauh-jauh deh. Sekecamatan dulu nih, Kecamatan Tebet. Yuk, ada 7 kelurahan. Bisa nggak menularkan kegiatan urban farming ini di setiap kelurahan? Kalau itu sudah bisa dilakukan, baru nanti naik lagi ke tingkat kecamatan, ke tingkat kota, bahkan ke tingkat provinsi. Wah, itu keren banget tuh. Jadi saya kira itu cukup menantang, dan saya yakin bahwa nanti kedepannya ini bakal jadi tren. Semoga dari Karang Tarunanya dulu deh. Kita kan banyak nih, kita besar. Masa kita nggak bisa secara masif kita melakukan kegiatan urban farming ini. Dan ingat bahwa kami ini Karang Taruna pertama di Indonesia gitu. Jadi memang harus ada kegiatan aktivitas unggulan buat memberikan contoh kepada Karang Taruna lainnya. Salam setiap kawan sosial. Karang Taruna. Indonesia. Kawan baru.